Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina Hasni Kurniasi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan moneter dan jenis-jenis dalam kebijakan moneter. Jadi teman-teman, kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai ke perekonomian yang lebih baik lagi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar pada negara tersebut. Sedangkan kebijakan moneter menurut Muana Nanga adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi pada negara tersebut. Kemudian kebijakan moneter itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau sering disebut dengan kebijakan uang longgar, yaitu kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian sebuah negara dengan cara menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank-bank pada negara tersebut. Kemudian kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen pada negara tersebut. Secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan dari kebijakan moneter ekspansif ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan resiko inflasi akan semakin tinggi. Contoh dari kebijakan ekspansif biasanya diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan mempengaruhi kegiatan bisnis, sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan demikian, bank sentral menggunakan otoritas fiskal untuk mengontrol nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Contoh konkretnya yaitu Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Mata uang rupiah akan menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain. Jenis kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini dilakukan pada saat perekonomian negara mengalami inflasi. Nah, kebijakan ini sering juga disebut dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang mengurangi jumlah uang yang beredar dengan tujuan utama untuk menurunkan tingkat inflasi pada negara tersebut dan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian negara tersebut. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank-bank di negara tersebut. Kebijakan moneter tanpa bunga dalam perekonomian Islam atau perbankan tidak mengenal dimensi bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian atau disebut dengan profit and loss sharing. Bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor real. Jadi, dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor real yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya, sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor real jika investasi dan produksi di sektor real berjalan dengan lancar, maka return pada sektor moneter akan meningkat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor real. Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan atau dikenal dengan istilah sektorial. Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan akan uang akan lahir, terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang
ditentukan pada umumnya oleh tingkat pendapatan uang dan distribusinya. Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu dalam perekonomian Islam. Keseimbangan antara aktivitas ekonomi real dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu instrumen yang menjaga adalah sistem perbankan Islam. Kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga. Bank sentral harus menggunakan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencakup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosial ekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, tidak terlalu lambat tetapi juga tidak terlalu cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang memadai yang dapat menghasilkan sejahtera. Posisi bank sentral dalam Islam. Dalam sistem konvensional, bank sentral berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan mengatur kelancaran proses intermediasi penyaluran mata uang, dan tidak kalah pentingnya bank sentral merupakan lender of the last resort. Konsep bank sentral dengan segala tanggung jawab dan fungsinya ini sesungguhnya tidak dikenal dalam sejarah perekonomian Islam. Bank sentral sendiri merupakan inovasi baru dalam sistem ekonomi konvensional, sehingga wajar apabila fungsi dan kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam sekarang patut diperdebatkan. Menurut Muhammad Anwar dalam Tamani 2002, melihat keberadaan bank sentral sesuatu yang tidak Islami. Alasannya, pengeluaran fiat money telah secara langsung menciptakan seignorai kepada pemerintah, dan proses ini sekaligus mentransfer properti real dari masyarakat kepada pihak berkuasa. Jelas ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh syariah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Tidak Islaminya bank sentral ini terkait dengan kegiatan pengedaran uang yang dilakukan, di mana bank sentral sebagai tanggung pemerintah memperoleh pendapatan yang tidak adil dari uang yang beredar atau seignorage. Dalam bahasa mudah, seignorage adalah pendapatan yang diterima dari mencetak uang, di mana nilai nominal uang yang dicetak jauh lebih besar daripada nilai kertas dan biaya pencetakannya. Institusi yang mempunyai kewenangan mengatur ekonomi umat di masa silam adalah Baitul Mal, dengan dilengkapi dan dibantu dengan lembaga yang mengawasi tindak tanduk dan perilaku masyarakat dalam segala aspek yaitu hisbah. Oleh karena itu, kalau kita hendak menempatkan posisi otoritas moneter dalam konteks pemerintahan Islam yang ideal, maka tepatnya adalah pada lembaga keuangan Baitul Mal atau yang disebut dengan treasury, dan hisbah atau yang disebut dengan market regulator. Akan lebih baik lagi bila kedua lembaga itu dilengkapi dengan beberapa lembaga lain yang mengatur pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang semakin hari semakin kompleks. Pengelolaan kebijakan moneter. Salah satu sebab terjadinya peredaran uang yang terlalu tinggi itu disebabkan karena terjadinya defisit anggaran yang ditutupi oleh sebuah pinjaman. Maka dari itu, agar kebijakan moneter menjadi lebih efektif, diperlukannya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional. Dan kebijakan moneter tidak dapat berperan efektif dalam meredam peredaran uang. Namun, itu bukan berarti defisit anggaran tidak dimungkinkan. Paling tidak, defisit anggaran boleh terjadi sejauh memang itu diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan kesejahteraan yang berbasis luas dan didukung oleh harga-harga yang stabil. Ada sumber ekspansi moneter. Fungsi utama sistem moneter yaitu untuk melengkapi kebutuhan transaksi masyarakat, dan khususnya untuk menumbuhkan perkembangan ekonomi.
Dan di dalam pendekatan ekonomi Islam terdapat 3 sumber ekspansi. Yang pertama ada fiat money creation, yang kedua ada credit money, dan yang terakhir ada balance of payment surplus. Dan selanjutnya ada tujuan-tujuan kebijakan moneter Islam. Menurut Iqbal dan Khan, yang pertama itu ada economic well-being, full employment, and optimum rate of economic growth. Yang kedua ada socio-economic, justice and equitable distribution of income and wealth, dan yang terakhir ada stability in the value of money. Sedangkan menurut Umer Chapra, yang pertama itu ada kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum. Yang kedua, ada keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, ada stabilitas dalam nilai uang. Dan yang terakhir, ada penagihan yang efektif dari semua jasa. Biasanya ini tuh diharapkan dari sistem perbankan. Dari keempat tujuan di atas itu sekilas hampir sama dengan sistem kapitalis. Namun jika dikaji lebih dalam, jelas ada perbedaannya, yaitu di dalam penekanan dan komitmen tentang nilai-nilai spiritual, keadilan sosioekonomi, dan persaudaraan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rosdianti. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang instrumen kebijakan moneter. Dalam ekonomi Islam, perumusan dan penentuan instrumen moneter harus mempertimbangkan strategi yang sesuai dengan prinsip dan aturan Islam. Berikut instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama yaitu tidak ada interest bearing asset di dalam perekonomian. Interest bearing asset yaitu tidak adanya aset berbunga di dalam perekonomian. Yang kedua yaitu peluang long term sama seperti peluang short term financing, di mana peluang jangka panjang sama seperti pembiayaan jangka pendek. Yang ketiga yaitu tidak adanya penimbunan uang atau hoarding. Yang keempat yaitu pembagian keuntungan berdasarkan rasio bagi hasil. Selanjutnya yaitu tentang instrumen moneter konvensional. Instrumen moneter konvensional dapat dibilang sebagai alat atau perangkat yang digunakan Bank Indonesia untuk menangani krisis moneter yang terjadi. Alat atau instrumen moneter konvensional sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada OPT, operasi pasar terbuka, di mana OPT tersebut mengendalikan uang yang beredar dengan membeli atau menjual suatu berharga, seperti obligasi dan sukuk. Yang kedua yaitu giro wajib minimum. Giro wajib minimum ini dengan menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum bank komersial di bank sentral. Yang ketiga yaitu ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank sentral. Yang keempat yaitu himbauan moral berupa ajakan ke perbankan pemberi kredit. Misalnya ketika kita ingin menambah jumlah uang yang beredar, bank sentral menghimbau agar bank komersial meminjam lebih dana untuk disalurkan ke masyarakat. Ketika ingin mengurangi jumlah uang beredar, Bank Sentral menghimbau agar hati-hati dalam menyalurkan kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen kebijakan moneter keuangan syariah. Seperti yang kita ketahui, bahwa hampir semua instrumen moneter yang melaksanakan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang mengandung unsur bunga tidak dapat dipakai pada kebijakan moneter keuangan syariah. Namun, beberapa pakar Islam mengatakan bahwa kebijakan moneter konvensional masih bisa dipakai dalam mengontrol uang dan kredit. Dalam ekonomi Islam tidak ada sistem bunga, sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut. Selain itu juga, bank sentral memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan moneter keuangan syariah dan juga dipergunakan untuk meningkatkan atau menurunkan uang yang beredar. 어느 날 세상이 멈춰서 아무런 예가